Hai teman-teman dan sahabat semua, bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Salam sukses, semangat, dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, hari ini saya akan mengajak kalian untuk melihat sebuah bonsai yang berukuran sangat kecil dan bisa disebut dengan bonsai situ, tetapi bonsai ini dibuat dari bahan yang tidak lazim, yaitu bonsai ficus, yang sebenarnya kenyataannya di lingkungan alam sekitar ini merupakan bonsai yang sangat besar dan termasuk bonsai raksasa kalau untuk di wilayah kita di Indonesia. Nah, yang mana saya tempatkan bonsai ini di sini, dan ada beberapa ficus yang berukuran sangat kecil di sini, tetapi saya hanya ingin mengambil satu bonsai yang memang benar-benar kecil, dan saya akan melakukan sedikit pressing untuk mengetahui seberapa kecil bonsai ini. Saya akan membawa ke meja eksekusi. Nah, inilah dia teman-teman, bonsai dengan ID beringin benjamina. Ya, dimana kalau kita lihat di alam yang nyata atau di alam sekitar di lingkungan kita, ini sangat besar dan bahkan sangat rimbun dan terlihat kokoh. Tetapi memang agak kesulitan apabila kita membuatnya di bawah standar, yaitu membuat bonsai ini menjadi bonsai yang super mini atau disebut dengan situ. Bisa saja kita buat, tetapi ada sedikit kelemahan-kelemahan di mana kalau kita lihat kita harus rajin memangkas ataupun pressing, tetapi untuk membuatnya menjadi rapat ataupun rimbun ini sangat susah. Kita hanya berusaha dan berupaya agar bonsai ini terlihat lebih menarik dengan ukurannya yang mini. Nah teman-teman, tidak banyak yang saya lakukan terhadap bonsai ini, tetapi saya harus melakukan pressing pada tunas-tunas yang sudah mulai memanjang, dan kemudian apabila dibiarkan ini akan menyebabkan daun-daunnya menjadi membesar. Nah, kalau kita lihat ada beberapa daun-daun yang sudah mengecil, ya walaupun sulit untuk mendapatkan perimbunan, tapi kita tetap berusaha agar bonsai ini tetap dalam ukuran yang mini. Oke, saya langsung saja melakukan pressing di tunas-tunas yang memanjang ini. Ya teman-teman, seperti yang saya sebutkan di depan, bahwa saya tidak banyak melakukan aktivitas ataupun kegiatan untuk bonsai ini. Saya hanya sedikit merapikan dan pressing percabangan yang sudah memanjang atau tunas-tunas yang sudah memanjang, sehingga bonsai ini akan terus terjaga posisinya seperti ini, dan harapannya akan menumbuhkan tunas-tunas baru, dan diharapkan pula nanti tunas-tunasnya menumbuhkan daun-daun yang lebih kecil. Ya, memang agak sulit membuatnya rapat, tetapi kita hanya mempertahankan bonsai ini tetap pada posisi ini. Memang ada kesulitan untuk besar batang. Nah, kalau ini sudah berumur 2 tahun kurang lebih, dan kemudian bahan bonsainya adalah dari bibitan yang saya cabut di sudut-sudut halaman rumah saya, yang mana saya temukan bonsai benjamina yang tumbuh, kemudian saya masukkan ke dalam pot kecil ini. Tetapi seiring waktu saya mencoba untuk membuatnya lebih menarik dengan memberikan gerak dasar. Jadi dulu ini sangat kecil, ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa apabila bibitan dari benjamina ataupun beringin itu biasanya kalau dari bibit akan mentol di bawahnya. Jadi pangkal dari pohon yang tumbuh itu memiliki seperti semacam umbi, tetapi tidak sebesar ini. Ya, ini sudah termasuk besar karena saya membiarkan atau memprogram bonsai ini di dalam pot yang kecil ini dalam waktu yang ya lumayan lama lah, hitungan tahun, walaupun 2 tahun lebih. Ini sudah termasuk lama, karena apabila kita menanamnya di bawah ataupun di ground, ini pasti sudah besar. Tetapi dengan ukuran yang sekian, kemudian dengan bonggol yang seperti ini sudah termasuk pantas untuk komposisi pohon yang sedemikian. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, bisa kalian lihat, walaupun ini konsepnya mungkin kalian masih ragu kemanakah konsepnya. Kalau dibilang ini air terjun ataupun cascade, ya benar.
Tetapi tidak seperti cascade yang biasa, karena saya banyak menumbuhkan percabangan di sini. Jadi seolah-olah ini adalah multi terang dengan batang yang menggantung, satu batang yang menggantung. Nah, seperti ini. Jadi tidak ditutup kemungkinan ini adalah bonsai dengan konsep cascade, tetapi lebih kepada bonsai surrealis, di mana kita menggambarkan atau mengimajinasikan pohon ini seolah merebah dan tertempa oleh kekuatan alam, sehingga pohon ini hanya menumbuhkan percabangan-percabangan di bonggolnya, sehingga pohon ini bertahan untuk hidup. Seperti inilah tampilannya, ya. Jadi kalau kita mengimajinasikan sebuah bonsai, ya apapun yang ada dalam pikiran kita tuangkan, kemudian kita berkarya. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa melihat keliling dulu bonsai ini. Nah, ini yang saya gunakan untuk tampak depannya, dengan banyaknya percabangan ataupun batang-batang yang dibentuk seolah-olah tidak beraturan, tetapi nanti terlihat gambaran dari pola gerak batang-batangnya. Nah, apabila ini rimbun, kemudian bisa dibentuk top mahkota, kemudian mahkota kecil, di sini mahkota kecil dengan tajuk, dan ujungnya ini kemungkinan akan terlihat lebih elok lagi. Ini tampak depannya, kemudian saya lanjutkan untuk memutar bonsai ini searah jarum jam. Kanan bonsai yang merupakan tempat menjulurnya batang yang menjuntai ke bawah, kemudian kita beralih ke tampak belakang seperti ini. Nah, saya gunakan ini sebagai tampak belakang karena ini memang kelihatan lurus dan sedikit kaku. Jadi memang lebih bagus kalau kita lihat dari arah sana. Kemudian ini kanan bonsai atau sudut pandang kita yaitu kiri, dan kita kembalikan ke tampak depannya. Ya, apakah bonsai ini benar-benar kecil? Ya, kita uji atau kita lihat dengan menggunakan tangan. Maaf, saya menggunakan tangan kiri. Nah, seperti ini. Jadi 4 jari ini ya hampir sama tinggi dengan pohonnya, atau ini tangan kanan seperti ini. Ya. Kemudian kita bandingkan juga dengan korek api. Ya. Masih lebih tinggi bonsai lagi beberapa senti saja, mungkin 1 senti lah. Jadi masih, kalau ketinggiannya masih dikategorikan ke bonsai siku. Nah, untuk membuatnya terkesan angker ataupun kesan karakter tuanya dapat, ya kita wajib membuatnya subur, jangan sampai ada perantingan-perantingan yang mati sehingga nanti membuat stuck pertumbuhannya. Ya, walaupun ini daunnya kurang rapat dan tidak begitu banyak, tetapi ada tarikan-tarikan yang menyebabkan batang utamanya ini mengembung ataupun mengembang, dan semakin lama dengan panas, terik, dan kemudian usia, karakter tua akan muncul. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kalau dilihat juga perakarannya, ya, karena sudah tersimpan dalam wadah yang kecil, jadi sedemikian saja pertumbuhan perakarannya. Semakin lama kita biarkan bonsai ini di tempat dengan wadah yang kecil ini, akan semakin menunjukkan karakter tuanya. Apalagi sebenarnya bonggolnya sudah sebesar ini. Nah, itu kira-kira, teman-teman. Di video ini tidak banyak yang saya ulas, tetapi tetap saya memotivasi kalian semua semangat untuk berkarya bonsai, apapun bahan bonsai kita. Dan tantangan pasti selalu ada, baik itu bentuk, kemudian kewajaran dari sebuah bonsai. Yang saya maksud adalah kewajaran itu adalah bonsai yang seharusnya besar dengan ukuran mini yang sebesar mana. Tapi ya, kita hanya berusaha, walaupun ini termasuk bonsai raksasa dan kemudian kita buat semini ini, adalah sebuah tantangan untuk kita. Tetap semangat, sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.